Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Nabila Fatin dengan NPM 204010169. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di sini ada nilai-nilai pada strategi kreatif. Yang pertama dari relevan. Jadi ide harus tetap relevan baik dari sisi rasionalitas maupun itu dari produknya dan harus ada korelasi dengan positioning dan personality brand. Lalu yang keduanya ada entertaining. Jadi di sini entertaining bukan berarti dalam pembahasan itu lucu atau dalam skala yang lebih luas seperti harus mampu mempermainkan emosi konsumennya. Nah, emosi inilah yang akan mengangkat simpati konsumen terhadap produk. Lalu di sini ada acceptable, yang dimana menilai sebuah strategi kreatif adalah konsumen. Nah, oleh karena itu, penerimaan mereka terhadap pesan pemasaran harus diperhatikan. Lalu di sini ada dalam pembentukan sebuah strategi kreatif atau strategi pesan membutuhkan sebuah perencanaan yang biasanya berisikan. Jadi yang pertama ada creative brief. Jadi strategi kreatif dan rincian kunci eksekusi dibuat dalam sebuah dokumen disebut creative brief atau panduan yang kreatif. Nah, yang membahas tentang rincian dari mulai permasalahan yang dapat diselesaikan dengan komunikasi, target audiens, dan kunci untuk dapat mengetahui sikap dan kebiasaan mereka. Brand question dan keputusan merek seperti brand personality atau brand image. Tujuan komunikasi yang menentukan respon yang diinginkan untuk pesan dengan audiens, selling ide yang akan memotivasi target untuk merespon. Pertimbangan tentang di mana dan kapan pesan akan disampaikan, dan arahan kreatif yang memberikan saran tentang cara untuk merangsang respon audiens yang diinginkan. Lalu di sini ada message objektif. Nah, dalam perencanaan sebuah strategi kreatif, tujuannya, pesan yang dimaksud adalah apa yang ingin dicapai sebuah pesan. Lalu yang ketiga ada targeting. Keputusan target adalah salah satu hal yang penting di dalam perencanaan sebuah strategi pesan. Nah, memilih target audiens terhadap sebuah iklan. Ya, dan yang keempat ada branding, di mana posisi sebuah merek dan citra dari sebuah merek dibentuk dari strategi pesan dan dibawa ke kehidupan melalui eksekusi iklan. Lalu di sini ada hal-hal yang biasanya terdapat dalam sebuah rangkuman kreatif atau creative brief. Jadi, yang pertama ada tujuan aspek. Aspek pertama yang paling penting sebelum merumuskan strategi periklanan adalah sebuah sasaran atau tujuan. Nah, tujuan itu tergantung pada apa yang diingin dicapai oleh klien dalam kampanye. Misalnya, membangun kesadaran pada suatu merek, ataupun mengkomunikasikan informasi, membuat perilaku, atau membangun persepsi. Yang kedua, ada menyatakan masalah pemasarannya. Nah, masalahnya biasanya ditemukan setelah dilakukannya analisis SWOT. Nah, yang ketiga ada target audiens. Identifikasi audiens sasaran dengan segmen yang sempit berdasarkan faktor demografi, geografis, psikologis, perilaku konsumen, dan pola berpikir dan bertindak. Nah, yang harus jadi pertimbangan adalah semakin luas target audiens, maka pesan akan semakin lemah. Dan yang keempat ada ide pesan utama. Jadi satu ide tunggal yang akan selalu diingat target setelah melihat iklan. Nah, ide penjualan utama atau tema kampanyenya berdasarkan keuntungan kunci. Yang kelima, ada alasan konsumen untuk percaya. Benefit yang berbeda dari kompetitor yang juga mengatakan hal yang sama dalam ide penjualan utama atau tema kampanyenya. Atau sebuah pernyataan yang bertujuan tunggal dari sudut pandang konsumen yang menunjukkan mengapa konsumen membeli atau tidak membeli produk atau merek tersebut. Lalu yang keenam ada gaya. Nah, daya tarik yang digunakan untuk mewakili kepribadian merek. Yang ketujuh ada dampak yang diharapkan. Pengaruh yang diharapkan melalui periklanan dari khalayak sasaran dan bagaimana iklan ini dapat meyakinkan konsumen. Lalu di sini ada strategi kreatif yang digunakan dalam iklan.
Yang pertama, perception. Nah, persepsi adalah proses di mana panca indera target audiens menerima dan menafsirkan informasi. Nah, iklan dapat dikatakan efektif jika dapat menarik perhatian khalayak sasaran. Keuntungan terbesar dari iklan adalah kemampuannya untuk menarik perhatian. Dalam periklanan, hal-hal baru dan mengejutkan sering digunakan untuk menarik perhatian. Yang kedua ada kognitif. Bagaimana khalayak sasaran menanggapi informasi, mempelajari, serta memahami suatu hal merupakan acuan kognitif. Nah, aspek ini dianggap sebagai aspek yang wajar dari berita, memungkinkan bagi khalayak sasaran untuk membutuhkan sesuatu atau perlu mengetahui sesuatu. Dan informasi yang dikumpulkan adalah untuk pemahamannya. Informasi dalam memori dapat dipanggil lagi saat dibutuhkan. Lalu yang ketiga ada afektif. Respon afeksi atau emosional menunjukkan bagaimana perasaan khalayak mengenai sesuatu. Nah, emosi menunjukkan hal-hal yang perkataan yang terdengar di iklan membuat audiens lebih musik. Dalam iklan harus dapat mempresentasikan suasana tayangan iklan, serta dapat merangsang keinginan, menyentuh emosi, dan menciptakan perasaan. Respon emosional yang penting ialah saat audiens menyukai merek dan iklan.